Jadi di Indonesia itu kan sebenarnya banyak sekali daerah-daerah yang sudah terkenal menghasilkan furnitur ya. Ada Jepara lah, ada mungkin yang dekat pun Bekasi juga ada. Gitu. Kalau misalnya kita ke sana di daerahnya itu kiri kanan tuh emang udah semuanya bukan toko furnitur ya, manufacturer furnitur, pabrik gitu. Yang mana udah ada yang 40 sampai 50 tahun sendiri buat uh, uh, bikin furnitur sampai ekspor. Ada beberapa brand dari high end sampai low end terkenal dari luar negeri, ngambil kayunya dari sini. Itu kan maksudnya craftsmanship kita memang sudah dikenal dari zaman dulu. Mungkin kalau zaman dulu lebih bentuknya ke ukiran-ukiran yang mungkin masih ada sampai sekarang yang harganya mahal sekali. Terus kalau misalnya yang zaman sekarang mungkin beberapa furnitur Skandinavia juga ternyata dibikinnya di sini setelah puluhan tahun ya sampai sekarang. Itu kan mungkin sebuah fakta yang lumayan nggak semua orang tahu mungkin ya, kayak gitu. Ya, kita di Fabelio sendiri kan juga, tim desain sendiri kan juga melakukan research juga ya. Apabila ada material-material baru atau ada teknik-teknik baru dalam penyambungan kayu atau teknik-teknik dalam pembuatan furniture, pasti kita update juga ke tukang. Biasanya sih kita kalau misalkan ngobrol sama tukang itu bisa ketemunya sekitar seminggu 2 kali, karena kan kita dari pengrajin kita kan nggak dari satu orang doang, jadi ada beberapa orang. Bisa seminggu 2 kali kita ketemu dengan tukang yang berbeda. Terus kemudian kita bisa ajarin mereka juga gimana caranya Pak, istilahnya kita bisa bertukar ilmu lah. Jadi misalkan mereka ada teknik tersendiri, kita juga punya informasi tentang teknik yang baru, kita bisa bertukar pikiran. Jadinya otomatis dari segi desain dan dari segi pengerjaannya itu otomatis pasti jadi lebih baik. Oke, jadi dari Fabelio sendiri, tim kita tuh sebenarnya udah punya standar. Tim kita udah punya standar dalam mendesain itu bagaimana kira-kira material yang dipakai, apa segala macam. Terus untuk kolaborasi dengan desainer-desainer di luar itu kita sangat open. Kita sangat open. Jadi kita bolehlah kita ngobrol bareng-bareng, kita ngopi bareng-bareng, ngobrolin desain yang kira-kira bisa kita jadikan sebagai kolaborasi gitu kan. Karena sepengamatan saya, beberapa desainer di Indonesia nggak sedikit juga mereka punya banyak ide-ide gila, punya banyak ide-ide keren, tapi terkadang sangat sulit untuk membuat si ide-ide mereka yang keren itu dari atas kertas untuk jadi sesuatu yang benda nyata yang bisa kita pakai sehari-hari. Kita nanti akan punya program namanya Blank Canvas Project. Itu adalah jadi mainly kita kasih kayak ukuran segimana orang biasanya tinggal di Indonesia, mungkin kayak ukuran rumah kecil atau apartemen standar, kita kasih kosong gitu. Kita mau memberikan customer knowledge, di mana pengetahuan, di mana sebenarnya rumah atau ruangan yang didesain itu tidak harus selalu mahal, isinya nggak harus selalu mahal, itu cuma lebih ke mungkin penempatannya dan mungkin aksesoris kecilnya ya, tergantung desainer yang lain lah. Nah kalau misal dari point of view desainernya, kita mau nge-showcase kalau desainer Indonesia itu juga punya skill dan ini yang ya maksudnya karena itu tipikal rumah yang ada di Indonesia, harusnya kita lebih tahu kondisi orang di Indonesia itu seperti apa. Jadi hasilnya sih harusnya lebih terarah daripada kalau kayak kita oper ke desain luar. Mimpi kami di Fabelio yaitu mengisi seluruh hunian rumah dan kantor itu dengan furniture Fabelio. Itu adalah mimpi terbesar kita. Terus kemudian juga cara untuk mencapai ke sana juga adalah kami menjaga kualitas furniture kami dengan menggunakan kayu-kayu yang terbaik, dan kemudian juga dengan menggunakan material-material pilihan yang sudah lolos oleh tim QC kami. Nah, terus lebih dari itu juga di Fabelio kami menerapkan sistem made by order. Jadi di mana kita
tidak mengestok furniture sama sekali. Jadi contohnya kita mendapatkan pembelian dari seorang klien, terus kemudian dari klien tersebut baru kita proses ke pengrajin-pengrajin. Setelah semua proses jadi, kita lakukan QC dan kemudian kita lakukan pengiriman. Itu yang mempermudah kita juga untuk menjaga kualitas furniture kami. Desain di Fabilio sendiri, jadi selama kita mendesain, ada dua hal yang kita utamakan. Pertama kenyamanan, yang kedua adalah visual. Jadi kita lebih memilih, dibandingkan kita memilih desain yang wah, desain yang ribet, desain yang ternyata sangat bagus ketika digambar tapi ketika diproduksi akan jadi susah. Kita lebih memilih untuk mendesain yang sederhana, yang lebih gampang diterima masyarakat dan bisa diterima di semua kalangan. Yang kedua itu tadi adalah kenyamanan. Jadi bagaimana caranya kita mendesain selain enak dilihat, kita juga mendesain jangan sampai desain yang enak dilihat itu justru tidak enak digunakan. Jadi kita mau semuanya seimbang. Jadi namanya kita harga masuk akal tuh kita nggak mau terlalu mahal, tapi kita nggak mau terlalu murah juga. Karena nanti kalau misalnya terlalu murah, kita juga pakai materialnya yang ngasal, finishingnya juga ngasal, workmanshipnya juga ngasal. Nanti ya ujung-ujungnya customer juga kan yang ini. Kita mau memberikan akses terhadap desain furniture pada masyarakat gitu. Jadinya mungkin lebih murah daripada opsi-opsi kebanyakan, cuman nggak ekstrim murah banget sampai kayak misalnya saya mau beli kursi 50.000 gitu, nggak juga kayak gitu. Jadi yang masuk akal aja. Jadi kalau di websitenya kita sih ya kita melakukan usaha-usaha standar, paling nggak ada blog di mana kita bisa ngasih tahu kalau misalnya apa yang mungkin bagus, apa yang mungkin bisa dihindari, masalah-masalah apa yang di-solve apa segala macam. Cuman tahun depan sih sebenarnya tahun 2016 nanti kita akan punya Fabilio Open House di mana kita mengundang customer untuk megang ya touch and feel furniture kami. Terus kita akan jelasin kenapa ini apa dan kenapa itu kenapa gitu. Jadi kenapa kita harganya bisa di bawah rata-rata untuk material seperti ini, dan kenapa kualitasnya masih terlihat seperti ini kayak gitu. Dan mungkin kalau misalnya yang mau beli juga kita bisa upgrade ke level yang lebih atas sih sebenarnya. Misalnya ada yang meja yang harusnya dalamnya plywood bisa diganti solid seperti itu. Arti Fabilio buat kita semua desainer di Fabilio adalah Fabilio sebagai rumah kita juga. Jadi tempat kita ngedesain bareng-bareng, tempat kita diskusi bareng-bareng, tempat kita curhat bareng-bareng juga. Dan bagaimana kita berusaha mewujudkan impian kita sebagai desainer bahwa kita ingin semua hasil desain yang kita ciptakan bisa diterima oleh semua orang. Dan impian masa depannya adalah kita bisa mengisi tiap rumah di Indonesia dengan furniture yang kita desain. So it's all about furnishing happiness.